两便不是王莽，可不算。四大圣之王妹，你该怎么？人可不邀我一军？阴仙术，你如下界修士。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-106. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin tertarik untuk menjadi murid inti dari divisi ungu Tianyunzi karena telah mendengar kabar dari BW keuntungannya sangat banyak, terutama mendapatkan teknik tingkatan celestial, yang hal itu membuat Walin menjadi sangat tertarik. Dan setelahnya Walin mencoba untuk melanjutkan pelatihannya dengan menggunakan batu peri giok, tetapi di tengah perjalanan Walin tiba-tiba saja malah dihadang oleh senior perempuan dengan teknik teleportasinya memindahkan Walin ke dalam sebuah penjara yang atas suruhan dari Zhou Xingha. Dan singkatnya Walin dikurung di sana agar mencegah Walin menjadi murid inti divisi ungu dari Tianyunzi. Dan setelah Walin ditinggal, Walin tidak menyerah dengan ia melanjutkan pelatihannya menggunakan batu peri gioknya untuk bisa menerobos tahapan menengah dari transformasi jiwa. Singkatnya 3 bulan telah berlalu, acara ulang tahun dari Tianyunzi juga telah diadakan, dan untuk Walin ia telah naik tahapan menengah dari transformasi jiwa. Dan setelahnya Walin pergi ke acara dari ulang tahunnya Tianyunzi dengan di sana ingin menyelesaikan urusannya dengan Zhou Xingha, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang masih menghadapi Zhou Xingha, yang di sana Walin menegaskan kepada Zhou Xingha dan juga rombongannya bahwasanya ia tidak akan membiarkan orang lain mengganggu dirinya, dan jika dirinya diganggu maka ia akan membersihkan sampai ke akar-akarnya. Zhou Wang sangat marah mendengar perkataan Walin yang berani berbicara seperti itu. Ia pun menyerang Walin menggunakan teknik buminya berupa ia mengeluarkan sebuah serangan seperti serangan bor. Walin dapat menahan serangan tersebut. Dan setelahnya pun Walin mengeluarkan aura kekuatan apinya, yang seketika hal itu membuat Zhou Wan menjadi takut dan juga khawatir. Dan di sana pun ia berbicara santai kepada Walin untuk tidak mengganggu acara ulang tahun dari Tianyunzi. Walin menjawab dirinya tidak mengganggu acara ulang tahun dari Tianyunzi, tetapi dirinya ingin menyelesaikan masalah di divisi ungu mereka. Jadinya Walin merasa dirinya tidak mengganggu acara ulang tahun dari guru mereka. Zhou Xingha maju di hadapan Walin menyuruh kepada Walin untuk tenang dan mengikuti acara ini dengan tertib, tetapi Walin tidak mendengarkan Zhou Xingha. Ia langsung menyerang Zhou Xingha menggunakan kekuatan apinya yang berbentuk burung phoenix, yang seketika serangan itu membuat Zhou Xingha dan juga Zhou Wan sama-sama terpental. Dan lalu Walin menangkap Zhou Wan. Di sana Zhou Wan mengancam kepada Walin bahwasanya Walin tidak boleh untuk menghabisi sesama murid, tetapi Walin tidak peduli dan tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia langsung menghabisi Zhou Wan sampai menyisakan fragmen jiwanya dan lalu memasukkan fragmen jiwanya ke dalam bendera 1 miliarnya. Zhou Xingha semakin khawatir dengan situasi ini. Ia mencoba untuk memojokkan Walin dengan menyuruh kepada penetua penegak hukum untuk memberikan hukuman kepada Walin karena tindakan Walin yang telah kelewatan. Tetapi Walin memberikan ancaman besar kepada semua orang jika mereka berani untuk mengganggu dirinya, maka orang itu akan menjadi musuhnya Walin dan akan bernasib sama seperti Zhou Wan, seketika membuat penetua penegak hukum tidak berani untuk menghadapi Walin dan mereka memutuskan untuk diam. Zhou Xingha meminta bantuan
lainnya kepada senior perempuannya yaitu Zhou Xiaming, tetapi Zhou Xiaming langsung menolak permintaan tersebut dengan mengatakan bahwasanya hutang budi di antara mereka berdua telah selesai. Tidak ada alasan bagi Zhou Xiaming untuk membantu Zhou Xinghe pada situasi ini. Setelahnya Zhou Xinghe melihat ke arah dari BW, tetapi Zhou Xinghe langsung tidak berani untuk meminta bantuan kepada BW karena mereka berdua memang memiliki hubungan yang tidak akur. Dan lalu pun Walin menyerang Zhou Xinghe menggunakan pedang perinya bersama dengan pedang bulan, yang kedua pedang itu bekerja sama menghadapi Zhou Xinghe. Yang dengan kedua pedang tersebut sudah mampu untuk memojokkan Zhou Xinghe, dan di sini Zhou Xinghe mengeluarkan kartu truf terakhirnya, yang dimana Zhou Xinghe mengeluarkan serangan Spirit Demonic dengan adanya bayangan monster raksasa yang sangat kuat. Hal ini membuat BW cukup kaget karena BW baru mengetahui Zhou Xinghe memiliki kekuatan seperti ini, yang kemungkinan besar guru mereka lah yang telah menanamkan hal ini kepada Zhou Xinghe. Tetapi tanpa teknik ini yang sepertinya belum stabil kepada tubuhnya Zhou Xinghe, yang tampak Zhou Xinghe sedang kesakitan setelah menggunakan teknik tersebut, dan setelahnya pun Zhou Xinghe menyerang Walin menggunakan sebuah serangan energi yang keluar dari bayangan jari raksasanya. Walin langsung menahan serangan tersebut menggunakan bendera 1 miliar, dan Walin mengeluarkan 3 fragmen utama pada bendera miliarnya untuk menghadapi raksasa itu. Singkatnya, ternyata 3 fragmen utama pada benderanya Walin tidak mampu untuk bersaing melawan monster tersebut, yang pada akhirnya Walin menggunakan cara yang berbeda, yaitu ia mengeluarkan binatang kereta tempurnya. Dan di saat pertarungan mereka berdua yang akan dimulai, tiba-tiba saja mereka langsung dihentikan oleh aura kekuatan yang menekan mereka berdua. Sambil adanya suara yang keluar bertanya kepada para penetua kenapa mereka tidak menghentikan pertarungan ini. Dan setelahnya pun tampak adanya seorang penetua berpakaian merah muncul di tempat mereka. Dengan di sana ia langsung mengomentari Zhou Xinghe karena Zhou Xinghe menggunakan benih dari Spirit Demonic, yang padahal benih itu dipersiapkan untuk menghadapi ujian murid inti nantinya. Jika Zhou Xinghe sudah seperti ini, maka kemungkinan besar Zhou Xinghe tidak akan bisa bersaing pada ujian murid inti, dan Zhou Xinghe disuruh untuk pergi memulihkan kekuatannya. Dan sedangkan untuk Walin, di sana Walin mendapatkan pujian dari penetua itu, mengatakan jika saja ia tidak menghentikan pertarungan mereka berdua, kemungkinan besar Zhou Xinghe sudah akan tewas, dan mengakui Walin telah menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Zhou Xinghe yakin hal ini akan membuat Tian Yunxi semakin berharap besar kepada Walin, yaitu menjadi murid inti pada divisi ungu. Dan setelahnya penetua merah itu mengingatkan kepada semua orang bahwasanya mereka nantinya juga akan mendapatkan ilmu pencerahan dari Tian Yunxi. Dan setelahnya pun penetua itu bersama dengan Zhou Xinghe pergi meninggalkan Walin. Tetapi Walin masih penasaran dengan bibit Spirit Demonic-nya Zhou Xinghe karena Walin menyadari kekuatan itu mirip dengan auranya dengan dewa kuno. Walin menganggap kekuatan tersebut sebagai kekuatan yang harus diwaspadai. Dan setelahnya Walin kembali ke tempat pesta divisi ungu, dengan di sana Walin mendapatkan pujian dari BW dan juga Xianming. Dengan di sana juga Xianming menyerahkan teknik teleportasi yang telah ia janjikan untuk diberikan kepada Walin, yang sekaligus pemberian teknik ini sebagai ucapan permintaan maaf karena sebelumnya telah memindahkan Walin ke dalam penjara yang dipersiapkan oleh Zhou Xinghe. Walin menerima teknik teleportasi tersebut. Setelahnya juga Walin mendapatkan banyak pujian dari para anggota divisi ungu. Setelah acara tersebut, Walin pun mencoba untuk mempelajari teknik pemberian dari Xianming. Dengan di sana Walin berhasil untuk menguasai teknik teleportasi yang membuat Walin menjadi sangat terkejut karena dengan teknik teleportasi ini Walin dapat berpindah dengan jarak 1 mil. Dan sedangkan teknik lainnya merupakan sebuah teknik yang disebut sebagai roda 9 putaran. Tetapi kedua teknik ini tidak bisa disatukan, membuat Walin harus menyimpannya di tangan kiri dan juga tangan kanan. Dan tak lama kemudian Walin melihat acara pencerahan dari Tian Yunxi telah dimulai. Setelahnya Walin pun bersama dengan para anggota divisi ungu lainnya memasuki acara tersebut. Dengan di sana Walin juga melihat banyaknya anggota divisi lainnya, yang Walin melihat perwakilan dari divisi tersebut memiliki kekuatan yang hebat-hebat seperti puncak transformasi jiwa, setengah langkah Askenden, dan juga ranah kuat lainnya, yang Walin menyadari kekuatan seperti ini sudah mampu untuk menyapu Suzaku-Star. Dan tak lama kemudian Tian Yunxi juga telah muncul. Dengan di sana ia menyampaikan bahwasannya ia akan membagikan
pengalaman kultivasinya kepada semua orang yang hadir pada acara ini. Tak lama kemudian adanya anggota aliansi kultivasi yang juga ikut hadir pada acara ini dengan bernama Penetua Sun. Dengan di sana Penetua Sun juga memberikan hadiah pertemuan berupa pedang emas tingkatan menengah ke atas kepada Tian Yunzi, yang Tian Yunzi menerima pedang itu dan lalu diserahkan kepada muridnya dari divisi ungu yang dianggap oleh Tian Yunzi telah melakukan pelatihan yang tekun. Tetapi di saat itu binatang berang-berang yang dibawa oleh Penetua Sun tiba-tiba saja berpindah kepada Wang Lin, dan di sana Wang Lin menyadari binatang berang-berang ini disebut sebagai binatang Skarmeten. Yang Wang Lin mengetahui dari catatan dewa kuno, binatang ini suka kepada aura dewa kuno, dan karena aura dewa kuno dari tubuh sejatinya Wang Lin masih tersimpan di dalam tubuh klonnya Wang Lin, membuat binatang berang-berang ini suka dekat kepada Wang Lin. Wang Lin pun menyerahkan peri giok kepada binatang berang-berang tersebut, yang setelahnya binatang itu kembali kepada Ketua Sun. Namun Ketua Sun langsung memberikan tatapan mencurigakan kepada Wang Lin karena Wang Lin bisa dekat dengan binatang berang-berangnya. Setelahnya Tian Yunzi, ia langsung memulai acara pencerahannya dengan ia memberitahu pengalamannya pada kultivasinya. Yang pertama, ia memberitahu kultivasi tingkatan pertama, yaitu kultivasi pembentukan budidaya yang kita ketahui ranahnya sekarang, yang sampai ranah tertinggi adalah Ascendant. Dan tahapan kedua adanya tingkatan kekurangan yin, kelebihan yin, dan juga 3 nirvana. Yang tingkatan ini membedakan antara kultivasi biasa dan juga kultivasi Tao. Dan untuk langkah selanjutnya adalah langkah ketiga. Tetapi di sini Penetua Tian Yunzi masih belum mengetahui pasti dengan tingkatan ketiga ini, karena bahkan bagi Ketua Tian Yunzi tingkatan ketiga masih samar-samar untuk ia bisa lihat. Dan bagi Tian Yunzi untuk mereka bisa sampai tahapan ketiga ini hanya takdir yang bisa menentukannya. Jika ditakdirkan maka orang itu akan bisa untuk mencapai tingkatan ketiga dengan sangat mudah, tetapi jika tidak ditakdirkan mau latihan sampai ribuan tahun pun orang itu akan selalu gagal. Dan setelahnya Tian Yunzi mengetahui Wang Lin adanya sesuatu unek-unek yang ingin ditanyakan, dan Tian Yunzi memperbolehkan Wang Lin untuk bertanya. Wang Lin pun bertanya mengenai sebuah metode budidaya mereka kenapa disebut dengan kultivasi. Singkatnya Ketua Tian Yunzi menjawab bahwasanya metode ini merupakan metode yang mereka pelajari dari peninggalan kuno, yaitu dari negeri peri. Tetapi negeri peri itu telah hancur yang meninggalkan warisan mereka tentang budidaya kultivasi ini, yang lalu mereka mempelajarinya. Dan karena mereka mempelajarinya dari sebuah sejarah, maka mungkin mereka akan menemukan hambatan seperti tingkatan ketiga yang sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuk bisa mencapai hal tersebut. Dan bahkan Tian Yunzi mengatakan tingkatan ketiga ini merupakan sebuah tingkatan yang harus dicari tahu sendiri oleh para pembudidaya. Wang kembali bertanya apakah tingkatan ketiga ini memang benar adanya. Penetua Tian Yunzi menjawab memang benar, karena Penetua Tian Yunzi pernah melihatnya 30.000 tahun yang lalu. Tetapi sayangnya kemunculan dari orang yang berada di tingkatan ketiga ini terlalu singkat, seperti orang yang hanya numpang lewat saja, yang membuatnya masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan setelahnya para murid lainnya mereka mulai bertanya, dan singkatnya pembelajaran mereka berlangsung sampai 3 hari berlalu. Tetap Tapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan tamu yang tak diundang dari sekte Sword Daluo. Dengan adanya Ketua Ling yang hadir di sana, dengan tanpa ia tidak suka kepada Tian Yunzi karena di acara ulang tahun Tian Yunzi tidak mengundang dirinya. Tetapi Tian Yunzi justru ia sekarang tampak senang dengan kedatangan dari Ketua Ling, karena kebetulan sekarang Tian Yunzi ingin mencari seseorang sebagai penguji coba dari pembelajaran yang telah ia sampaikan kepada para murid, yaitu sebuah teknik peninggalan dari dunia peri tingkatan menengah, yang lalu pun teknik itu dikeluarkan dengan mengeluarkan bayangan naga emas, yang bayangan naga emas itu seketika memberikan tekanan kepada semua orang. Ketua Ling mencoba untuk menyerang Tian Yunzi menggunakan binatang cilinnya, tetapi binatang itu langsung ditangkap oleh Tian Yunzi menggunakan rantai pengekang, membuat binatang cilin itu tidak bisa bergerak. Dan setelahnya Tian Yunzi menggunakan teknik dari dunia peri, yang teknik tersebut seketika mengeluarkan bayangan dari sosok wanita yang berasal dari dunia peri. Dengan wanita itu menangkap seluruh murid dari Ketua Ling dan setelahnya membawanya pergi entah kemana.
Hal ini membuat Ketua Lin kesal dan bertanya kepada Tianyuzi kemana Tianyuzi membawa murid-muridnya. Tianyuzi menenangkan kepada Ketua Lin kalau para murid-muridnya akan kembali kepada Ketua Lin dalam waktu 3 hari lagi. Tetapi di saat itu, binatang cilin dari Ketua Lin ia menyadari adanya keberadaan dari fragmen jiwa binatang Lin di dalam tempat penyimpanannya Wang Lin. Hal ini membuat Wang Lin sedikit panik dan Wang Lin pun dengan segera memberikan penghalang untuk membuat binatang cilin itu tidak merasakannya lagi, dan hal itu untungnya berhasil. Dan setelahnya Ketua Lin mengambil binatang cilinnya kembali, dan juga setelahnya Ketua Lin ingin menekankan janji dari Tianyuzi untuk mengembalikan para muridnya dalam waktu 3 hari lagi. Dan setelahnya Ketua Tianyuzi menyinggung mengenai divisi ungu dan juga divisi kuning yang tidak memiliki perwakilan dari murid intinya, dan Tianyuzi akan memberikan pengarahan kepada mereka. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 两边不是王龙。